Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada orang-orang yang berusaha menjegal Anda, orang-orang yang berdoa semoga Anda tidak jadi presiden? Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Kenapa? Karena ini bukan acara sembarangan. Nggak semua orang berani datang kemari guys. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Terakhir saya kasih kesempatan Anda di acara ini untuk menyampaikan apapun yang Anda anggap penting untuk disampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini tentang kekhawatiran kalau Anda jadi presiden, Anda akan pro Islam radikal, Anda akan hentikan semua program-program pemerintah yang sedang jalan, tentang kereta api cepat yang juga mungkin terancam, ya, dan seterusnya. Kekhawatiran yang selama ini muncul ke permukaan kalau seorang Anies Baswedan jadi presiden. Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang berusaha menjegal Anda, orang-orang yang berdoa semoga Anda tidak jadi presiden? Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada semua untuk menggunakan informasi secara lengkap, mengajak untuk objektif dan menggunakan common sense, akal sehat di dalam kita menilai. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dihembuskan itu sudah dihembuskan sejak 2017. Dan saya sudah bertugas di Jakarta selama 5 tahun. Udah lama. Silahkan dicek apa kekhawatiran itu terbukti. Kalau kekhawatiran itu tidak terbukti, maka harus dibatalkan. Bila ada tudingan tidak ramah pada minoritas, kemudian diskriminatif, kemudian apapun lah itu, label-label itu, lihat di Jakarta. Dia udah 5 tahun bertugas. Kalau dia belum bertugas, maka boleh dicurigai pakai tudingan itu. Tapi kalau dia sudah bertugas, lihat kenyataannya. Apakah justru ketika bertugas mengayomi semua, menjangkau semuanya. Jadi itu yang terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Program juga sama. Program baik diteruskan, dibesarkan, dikembangkan. Itu prinsip. Dan ketika program bermasalah harus dikoreksi, lakukan koreksi seperlunya. Jadi kita objektif di situ. Kenapa? Ini kan bukan selera pribadi, ini amanat dari rakyat. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Boleh dicek kenyataan di Jakarta. Nah, lalu tentang kedepannya, saya melihat bahwa kita harus menomorsatukan tema kesetaraan di dalam kebijakan-kebijakan kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dirasakan oleh rumah tangga di Indonesia. Bukan hanya angka pertumbuhannya tinggi secara statistik, tapi rumah tangganya juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Karena bisa sekali terjadi pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi yang merasakan hanya sebagian. Kita biasa sebut itu sebagai ketimpangan. Nah, ini harus dibereskan. Di situ ada masalah kemiskinan, kesulitan keluarga-keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 hal, 1 biaya hidupnya yang tinggi, 2 pemasukannya yang kecil. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, biaya hidup, itu yang akan menjadi fokus sangat serius. Seperti juga kemarin ketika di Jakarta. Lalu terkait dengan pemerintahan, kita ingin agar meritokrasi dikembalikan menjadi prioritas utama di tubuh TNI, di tubuh polisi, di tubuh ASN. Meritokrasi kembali. Jangan sampai karir dari mereka-mereka yang berseragam, baik ASN, TNI, polisi, itu karirnya tidak mencerminkan prestasinya. Karirnya mencerminkan prestasinya, bukan karirnya mencerminkan koneksinya. Kenapa? Supaya negara bisa deliver yang terbaik bagi rakyat. Yang pertahanan, yang keamanan, keamanan dari kepolisian, law enforcement, sama yang pelayanan ASN. Ketika
prestasi berakhir pada karir, maka yang terbaik akan mendapatkan kesempatan. Dan kalau terbaik dapat kesempatan, rakyat juga yang mendapatkan kebaikan. Nah, jadi pemerintahan harus pemerintahan meritokratik. Dan ini juga membuat kita-kita yang nanti melihat pemimpin ASN, pemimpin polisi, pemimpin TNI adalah komandan-komandan, kepala-kepala yang memang melalui jalur meritokrasi. Nah, dengan seperti itu, bangsa kita akan berdiri tegak melihat, iya, di Republik ini masalah ketimpangan kita selesaikan, kesejahteraan kita tingkatkan, negaranya berjalan dengan pemerintahan meritokratik, lalu demokrasinya dihormati, kebebasan berpendapat dilindungi, pemerintahan aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik ini dalam suasana yang sehat, suasana yang baik. Itu salah satu. Masih banyak lagi, Bang. Tentu waktunya nggak mungkin untuk jelasin semuanya. Tapi ini sebagai gambaran kita awal. bisa bertemu lagi karena dosa-dosa Anda masih banyak. Sehingga satu hari kelak saya berharap kita bisa ngobrol lagi untuk menjelaskan banyak hal yang sampai hari ini masih terus beredar di masyarakat tentang Anda. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Anies. Saya menghargai betul waktu Anda. Terus kemudian kedatangan Anda di acara ini karena banyak sekali orang yang tidak percaya lagi-lagi bahwa Anda berani tampil di Kick Andy Double Check. Itu dia wawancara saya dengan Anies Baswedan mengenai berbagai isu. Tentu tidak akan cukup waktu karena banyak sekali yang harus dipertanyakan, informasi, rumors, isu yang beredar di masyarakat yang memang harus dikonfirmasi. Tapi setidaknya hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan. Apapun penjelasan Anda boleh percaya boleh tidak, tapi sudah dikonfirmasi. Musuh-musuh Anies tuh guys nggak percaya kalau Anies tuh dia baru datang di sini guys ya, di Kiandi. Emang ngeri nih guys acara ini guys ya, itu bongkar borok guys ya. Jadi musuh Anies tuh nggak percaya loh, kok berani dia datang kemari kan gitu guys. Jadi guys, setelah kita simak, jadi yang dirubah Anies itu adalah ketimpangannya guys ya. Kemudian rasa ketidakadilannya guys. Itulah yang dirubah Anies di Indonesia ini, bukan yang lain-lain. Cuman orang berpikiran yang aneh-aneh, apalagi orang yang hendak menjagal dia guys ya. Itu dia pasti mengarang-arang sendiri kan, alasan-alasan biar pokoknya Anies tuh nggak jadi presiden guys. Jadi begitu guys ya. Padahal yang dirubah Anies itu adalah ketimpangannya ya. Kenapa Indonesia maju ekonominya tapi rakyatnya miskin? Berarti kan ada ketimpangan. Kemudian cara kerja di Indonesia ya. Jadi orang-orang tuh direkrut sesuai ordal ya, dan itu nepotisme, bukan sesuai prestasi. Itu juga bakal menghancurkan sebuah bangsa guys, karena orang-orang tuh direkrut secara ordal atau nepotisme atau pakai duit kan. Jadi kan yang rugi itu masyarakat sendiri. Jadi Anies tuh maunya orang-orang tuh bekerja sesuai meritokrasi atau sesuai prestasi guys. Itu bisa kita ambil contoh dari acara American Got Talent, kemudian KDI guys. Bayangkan aja guys, orang-orang atau peserta kontes dangdut Indonesia atau KDI itu berasal dari orang dalam atau nepotisme. Bayangkan guys, pasti itu nggak bakal maju itu guys acara ya kan. Karena pasti nggak ada prestasinya orang itu ya kan. Satu lagi misalnya American Got Talent yang mendunia sampai sekarang guys, itu kalau cara masuknya pakai ordal atau pakai nepotisme, maka para pesertanya itu guys, itu orang-orang koplak semua, dan acara itu nggak bakal maju guys. Itu adalah acara pencarian bakat. Seharusnya kalau bekerja di pemerintah itu gitu juga, harus melalui pencarian bakat dulu. Apakah dia bakatnya sesuai, prestasinya sesuai dengan kerjaannya. Kalau sesuai, pekerjakan. Tapi kalau kita lihat ya kan, orang-orang yang kerja di pemerintahan itu berasal dari nepotisme, orang dalam ya kan. Jadi ketika mereka bekerja itu nggak optimal guys. Makanya pemerintah itu sulit berkembang, karena orang-orang yang bekerja itu bukan orang meritokratik, bukan orang yang sesuai prestasi. Malah banyak yang terjadi bahwasanya orang-orang yang kerja di pemerintahan itu melenceng dari jurusan dia guys ya. Jadi bayangkan kalau Indonesia itu kayak gitu terus sampai selamanya guys, kapan kita berkembang? Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi ilmu baru guys ya. Oke, saya cukupkan video sampai sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.